Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Imam Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu. Qauluhu jalla dzikruhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim. Kanu hum ashadda minhum quwwatan wa asaran fil ardi fa akhadahumullahu bidhunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Quran surat Ghafir ayat 21. Kita ulang satu ayat. Awalam yasiru, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka siapa? Mereka yang disampaikan di atas ayat-ayat ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Allah sehingga tidak kemudian memeluk agama Islam. Apakah mereka tidak berjalan di bumi? Bayang dulu lalu memperhatikan kaifakana aqibatul ladzina kanu min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Kanuhum asyaddu minhum quwwah. Orang-orang yang terdahulu itu lebih hebat kekuatannya. Wa asaron, dan lebih banyak peninggalan peradabannya di bumi. Fil ardi, di bumi. Fa akhadahumullahu bidzunubihim, akan tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya. Wa ma kana lahum minallahi min waq. Tidak ada suatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Di sini Imam Qushairi menjelaskan awalam yasir fi aqtaril ardi binufusihim. Apakah mereka tidak berjalan di penjuru bumi dengan jiwa mereka? Jadi jalan-jalan itu tidak hanya jalan, tetapi kita gunakan rasa jiwa kita untuk melihat. Umpamanya ada orang yang pergi ke Sodom dan Gomorrah gitu. Kemudian kan kalau dijadikan melihatnya dengan rasa, tidak hanya dengan mata gitu, pasti akan, oh beginikah akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang mendustakan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah melalui para rasulnya. Padahal mereka itu orang-orang yang terdahulu, itu ditafsiri orang-orang yang terdahulu itu bukan generasi sebelum Nabi Adam, tapi generasi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah itu kan di Mekah, itu kan peradaban masih sangat kalah dengan peradaban Persia, kalah dengan peradaban Mesir, Yunani, itu kan masih kalah pada waktu itu. Gitu. Sehingga kemudian di sini disebut, apakah mereka tidak melihat bahwasannya orang-orang terdahulu yang mendustakan Allah, mendustakan aturan-aturan agama Allah itu kemudian disiksa, diazab oleh Allah. Kalau menggunakan jiwa, rasa untuk melihat itu semua, maka insya Allah akan terarah ke sana. Gitu. Bagaimana kita itu hidup di dunia ini. Saya tadi melihat YouTube itu adalah perbandingan antara peradaban saat ini yang ada di Australia dengan di Indonesia. Ya kalau melihatnya dengan mata hati ya akan bilang Indonesia lebih teratur, tidak ngumbar hawa nafsu sak-sae. Itu menurut orang Australia. Dia kelahiran Sydney yang sudah sering ke Indonesia, melihat Ramadan, yang dimana Ramadan itu diantara ajarannya adalah sebagai manusia itu ya menahan diri lah. Oh, enggak bebas, sak bebas-bebas sih. Kita di Ramadan ini kan dilatih oleh Allah dengan aturan-aturan Allah, kita untuk melatih diri, mengendalikan. Sampai yang jelas makan itu, makan kan halal.
diatur ya kebutuhan, itu pun ditahan dulu. Itu kan berlatih. Sebagaimana kalau seseorang itu pemain silat, kalau nggak rajin melatih, maka dia pada waktu harus menggunakan jurus-jurusnya, ya kagok. Tahu kagok nggih? Itu ya juga bahasa sini kok kagok. Ya nggak lancar lah gitu, kaku. Begitu juga seseorang yang rajin berlatih mengendalikan diri, maka saat dibutuhkan dia akan mampu untuk mengendalikan diri itu karena berlatih. Oh itu barang haram loh. Kita kan sudah pernah berlatih makan barang halal karena ada aturan kalau siang nggak boleh, kan nggak makan. Nah itu hasil dari latihan. Ya termasuk menahan yang lain. Nah, Imam Qusairi itu di dalam tafsir yang 183 Quran surat Al-Baqarah itu menyampaikan latihannya itu lahir batin. Batin itu yang dilatih apa saja, jiwanya, hatinya, dan sirnya. Jiwanya yang dilatih apa? Jiwa itu kalau masih rendah sering marah-marah, kok sing penak-penak koyok hewan-hewan, kayak setan-setan. Nah niku itu ditahan. Kemudian juga menahan hati. Hati itu mempunyai kecenderungan baik untuk tawakal, bersyukur, qanaah, husnudon. Nah, berlatih. Sehingga kalau ada input apa yang itu inputnya adalah cenderung mengajak kepada suudzon, bisa kemudian di dikeluarkan latihannya, nggak suudzon gitu. Sir itu berarti komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah berarti kita selalu berzikir, kesadaran penghambaan kita selalu kita munculkan di setiap saat, setiap waktu. Pak sulit ya, memang harus belajar nih. Jarang sekali orang yang nggak belajar itu kayak memang sunatullah. Belajar iso itu sunatullah gitu loh Pak. Ngerti maksud saya? Orang mau jalan itu ya nganggo apa berangkang sih, kemudian belajar berdiri. Itu kan sunatullah, hampir semua orang seperti itu. Nah, belajar itu begitu juga, itu sunatullah. Wong nek pengin pinter ya belajar. Harus ada yang dikorbankan belajar itu. Apa? Ya waktu, rasa pengin dolan belajar sih lah apa gitu. Nah, itu kalau latihan-latihan seperti itu latihan sir berarti penghambaan, kesadaran penghambaannya akan muncul. Nah, itu latihan-latihan Ramadan. Wa yatufu masyariqaha wa magharibaha. Lalu berjalan dengan rasa itu mengelilingi bagian timur dan baratnya. Timur bumi dan barat itu maksudnya nggak seluruh. Bapak kan duit ini. Nah, itu kan pemahaman literal lagi. Pemahaman yang lebih dalam berjalan itu seperti saya tadi. Sudah sampai Australia ya aku mau. Kan gitu. Nah, itu juga berjalan maksudnya. Liyak tabiru agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Liyak tabiru biha agar dapat mengambil pelajaran dari perjalanan ke timur ke barat bumi itu fayajhadu fiha, sehingga mereka tidak terikat pada bumi dan isinya. Terikat kita itu hanya pada Allah. Karena seseorang kalau benar-benar belajar itu memang akan mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu terikat dengan Allah. Mengapa kita mengikatkan dengan sesuatu selain Allah? Wong yang sesuatu selain Allah itu terikat dengan Allah, tergantung kepada Allah. Sama sekali tidak ada yang namanya makhluk di muka bumi ini tidak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalam yasiru biqulubihim. Kalau tadi Imam Al-Qusairi menyebutkan berjalanlah dengan jiwamu. Nah, sekarang ditambah kualitasnya. Awalam yasiru biqulubihim. Apakah mereka tidak berjalan dengan hati mereka? Fil malakuti, di alam malakut. Bijaulanil fikr,
dengan melalui perenungan. Nah, tadi selain kita jalan, ada objek yang dilihat, kemudian kita renungkan dengan hati. Hati itu cenderung mengajak ke kebaikan. Tuh. Pasti, iya, nek dirasa-rasake memang bener Al-Quran. Kalau dipikirkan dengan mata hati memang bener Al-Quran. Dengan seperti itu liyasyhadu anwarot tajalli, agar mereka menyaksikan cahaya tajalli, faya setabsiru biha, dan memperoleh pencerahan dari aktivitas tersebut gitu. Jadi kalau memang betul-betul seseorang itu memfungsikan indranya, memfungsikan rasa jiwanya, memfungsikan hatinya, maka selain dapat mengambil pelajaran, akan juga dapat pencerahan dari pengakuan terhadap tajalli af'al maupun tajalli sifat Allah di seluruh kehidupan yang ada ini. Tajalli itu penting agar kita tidak berhenti pada makhluk. Maksudnya seperti apa? Kalau kita melihat ada orang pinter gitu, yo pinter sih, gawe pinter Gusti Allah. Tadi sudah diungkapkan loh Pak, tadi katanya sunatullah harus belajar. Itu bagian dari yang namanya tajalli sifat Allah Al-Alim yang maha pandai. Kalau dalil seperti itu kan jelas sekali ya, sering saya sampaikan. Siti Maryam radhiyallahu anha niku hamil tua. Kurma kurma itu juga bukan musim. Waktu mohon kepada Allah, ya Allah berilah kami makanan. Perintahnya kan goyangkan pohon kurma itu. Hamil tua loh Pak. Hamil tua ini kan tenagane mestinya cilik. Sementara kurma nih gak biasa nih musim uwo. Nah, sing dirok ngene apa? Kurma sakmene. Nah, tapi itu adalah ikhtiar. Ya dirok. Nah, itu saya pahami kalau jenengan pingin ngelaca itu ada di hikmah yang ketiga dari Syarah Al-Hikam oleh Dr. Muhammad Said Said Muhammad atau Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, itu berkali-kali tak baca itu. Biar paham tentang takdir itu. Nah, itu pun di situ masih diungkap oleh Muhammad Said Ramadan itu. Kalau masih kurang jelas, ada kitab saya yang khusus bahas tentang itu. Lupa saya nama kitabnya itu. Satu kitab tok bahas tentang takdir, kodok dan kodar. Tapi saya belum sempat mempelajari itu. Saya juga sudah merasa mempunyai pemahaman membaca hikmah yang ketiga itu. Monggo, pengin ndeleki sing wis ana itu nang almuslimuna.blogspot.com. Blogspot kata itu ya. Nah, yang almuslimuna.blogspot.com. Nah, di situ ada. Itu macam-macam isinya. Ya dicari hikmah yang ketiga. Karena kadang-kadang saya itu merasa eman habis mempelajarinya, kalau tidak kemudian saya simpan. Nah, saat saya simpan ini nyimpennya di blog-blog begitu itu saya. Karena apa? Mbok menowo kayak seperti ini kan enak. Saya bisa menyampaikannya, kemudian jenengan bisa melacaknya. Itu yang 20. Belum, satu lagi. Awalam yasiru bi asrorihim, ya tadi kan berjalan dengan angfus, kemudian berjalan dengan kulub, sekarang berjalan dengan bi asrorihim. Awalam yasiru bi asrorihim, apakah mereka tidak berjalan dengan sir atau rahasia hati? Rahasia hati itu maksudnya apa? Jadi kalau seseorang itu hatinya hidup, maka dia akan bisa merasakan komunikasi dengan Allah. Contoh nih, contoh-contoh. Nek jenengan merasa sangat terdesak gitu, ya Allah gitu, ya kan rasa komunikasinya kan ada. Nah, harusnya di setiap aktivitas ibadah kita itu seperti itu. Baca Al-Quran itu ya kaya didhawuhi pangeran tenan. Bapak kan Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad untuk disampaikan ke kita gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa komunikasi yang tersimpan di situ?
Ya, segala puji bagi Allah. Oleh karenanya diri kita jangan sampai ndelek pujian. Itu yang terparah, ndelek pujian. Terus yang lebih nggak parah itu terap-terapannya ya nek dipuji orang ngerasa besar kepala gitu. Nah, kok berikutnya itu ya kalau dicela ya biasa saja gitu. Visa hati somadiyati. Apakah mereka tidak berjalan dengan rahasia hati mereka? Visa hati somadiyati, di ranah ketuhanan yang Maha Esa. Itu maksudnya wahdaniyah atau orang-orang yang bertauhid. Manunggaling kawula Gusti, nek versi saya itu yang ini gitu kan. Bukan yang seperti yang banyak dibicarakan orang. Liyastahliku, agar mereka lebur fi sultanil haqaiqi, dalam kekuasaan hakikat. Hidupnya ada di hakikat. Nah, kalau orang itu hidup di hakikat itu, kalau ilustrasi saya mudahnya begini. Ono ban, ya ban sing saiki ya ban ngono iku lho. Saiki ya ban macam-macam ya, masalahnya berkembang ya. Ban sing ono rujine iku. Nah, kalau kita itu di hakikat itu artinya kita itu diporos. Ya, diporos. Nek diporos itu nek ban iku muter. Perputaran orang diporos itu kenceng enggak? Kenceng tapi tidak mobat-mabit, ibaratnya begitu. Tapi kalau jenengan di luar, di bannya sini atau di pelek bagian luar, ada gerakan sedikit aja puyeng gitu. Nah, itu maksudnya yang di luar itu ya om apa umyeke dunyo. Dunyo masa ono apa ibaratnya gampangane ono berita ini bingung dhewe. Berita ini bingung dhewe. Sering tahu kita itu seperti itu. Ono wong mempengaruhi gini ngene. Lah ya kapan berdiri atas diri sendiri? Ya caranya harus memahami hakikat itu. Nggak bingung, wis pokoknya urip iku mung sebetulnya adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Itu dijadikan betul-betul pegangan, kayak pegangan nang poros mau. Gitu. Jadi nggak bingung. Senyampang aku bisa ibadah nang Gusti Allah, ada dua pilihan yang sulit. Ya dipilih yang ibadah. Pak, dua-duanya ibadah ya. Dipilih yang nggak ada nafsunya. Karena ibadah itu mestinya nggak orang gawa nafsu. Iya. Ya jadi ngene iki wis bola-bali ya. Kita sampaikan ngaji di Alkitab dan seterusnya. Mudah-mudahan semakin paham. Syukur-syukur kita semuanya diparingi Gusti Allah bisa melaksanakan atau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Waliyatakhallasu min jami'il makhluqati qashiha wadaniha, dan terbebas min jami'il makhluqat, dari segala makhluk, qashiha wadaniha, baik yang jauh maupun yang dekat. Ngertos makhluk yang jauh sama dekat. Gampangane tafsir ngene. Sing dekat itu ya saiki iku lho, Pak. Sing jauh itu angen-angen, wah engko nek nang surga emas gampang. Karek Mas Rene dapat emas. Nah, itu kan terikat gitu. Maksudnya begitu. Kalau seseorang di hakikat itu maka tidak terikat oleh makhluk. Emas itu makhluk, surga itu makhluk, bidodari itu makhluk, bidodoro yang makhluk kan gitu. Ya nggak terikat ya. Kita hanya terikat pada Allah. Ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin melihat, menyaksikan keindahan wajah, dalam tanda kutip ya, wajahmu di surga nanti, kan gitu. Ikatannya ya mungkin wae. Pun mudah-mudahan paham. Makanya saya betul-betul minta jenengan harus buka linknya itu. Nah, nek gak ngono sing diwaca ngene ya rada angel mesti. Qauluhu jalla dzikruhu. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang Maha Agung.
ataupun yang maha mulia di ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fakafaru fa akhadahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka ingkar. Fakafaru fa'akhadahumullah. Mereka ingkar. Fa'akhadahumullah, maka Allah mengazab mereka. Innahu qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha keras hukumannya. Ya, di sini ditambahkan penguat bahwasanya rasul-rasul itu sudah memberikan peringatan kepada mereka. Peringatannya itu tidak hanya sekedar dikatakan, tapi juga membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar. Niki tafsirnya, inna bani min ahli suluki qasidun lam yasil ila maksudih. Sesungguhnya jika ada seseorang dari kalangan pencari jalan menuju Allah, ahli suluk, qasidun yang bertujuan mencapai hakikat, lam yasil ila maksudih, tetapi ia belum sampai pada tujuannya. Aku kok ora iso-iso yo, kok belum sampai-sampai kepada pemahaman ataupun makom hakikat ya. Mengapa? Ini ditunjukkan oleh Imam Al-Qusairi. Kalau ya'lam maka ketahuilah. Kalau ya'lam maka hendaknya ia mengetahui. Anna mujibah hijabi, bahwasannya penyebab hijab atau penghalang baginya adalah iktirodun, adalah suatu keberatan atau rasa keberatan atau tidak ridho atau meleleng. Khomarokol bahu, iktirodun, meleleng yang memberat hatinya, yang menyelinap di dalam hatinya. Khomarokol bahu ala ba'di suyuhihi, terhadap sebagian gurunya, fi ba'di auqatihi, di satu waktu, di sebagian waktunya. Nah, niki pentingnya Bapak-bapak, pentingnya mengikatkan diri. Kalau kita itu punya guru, maka kita harus percaya dengan guru. Nah, kalau gurune ora percaya terus pripun? Kalau guru niku nyuwun sewu umpamane. Nyuwun sewu ya, kalau dulu itu belum ngerti. Ayo saiki salat. Rasulullah umpamane kan begitu. Ayo salat. Nyontohkan Rasulullah salat, Allahu Akbar. Apa salat kok ngono kan ngono to. Lah iki murid dudu kan gitu. Diajari kok ora gelem. Nah, nek zaman saiki murid ya, murid urung iso diajari maca A. Ngono kok A, ora tak waca liyane. Lah niku. Maka kalau memang sudah betul-betul berguru ya, harus percaya pada guru ini. Kadang-kadang ketoke kok ora, iki kok guruku kok ngebet-ngebet aku wae. Kongkon wiritan, kongkon salat malam gitu loh. Nah, nah, memang kalau disebut kayak gitu ya cetha, Pak. Nah, niki nek lebih dalam lagi. Guru itu bisa mengatakan begini, umpamanya. Karena dia itu orang yang terhalang, terhijab karena kesombongan. Maka guru itu memerintahkan, kamu ke pasar nggak usah poso. Ramadan loh, Pak. Dan itu terjadi, pernah terjadi. Ramadan nggak usah poso. Ben gak iso sombong lah, wis ketua. Dia itu seorang, dikenal seorang syekh, sudah syekh loh. Ada di kitab itu seorang syekh. Nah, nek gelem kowe kuwi iso berhasil nang pasar, bagi yo klungsung kurma, nah gitu. Terus wong-wong kabeh kon nyawati awakmu. Padahal dia sudah syekh, ibaratnya wis ulama. Satu yang lain gurunya, kowe poso-poso Ramadan nang pasar madeno ngarepe wong-wong. Nah, itu untuk menghilangkan kesadaran.
Lho Pak, berarti itu menentang perintah Allah. Wong poso iku iso disaur lho. Gampilane ngoten. Pun nggih, niki termasuk sesuatu yang jarang ada di kitab lain. Fa inna syuyukha bimahalli syufara ilil muridin. Karena sesungguhnya para guru mursyid bimahalli syufara itu berada dalam kedudukan sebagai duta. Duta atau perantara lil muridin bagi para murid yang mencari jalan menuju Allah. Mungkin yang dulu kuliah sama saya mungkin pernah tak perlihatkan bahwa saya itu pernah menjadi pengusaha penerbitan. Nama penerbitan saya itu namanya Safiria. Safir itu Sufarok nih gitu Pak. Safir itu duta. Duta. Cuma karena di Indonesia kita olah menjadi Safiria kayak Indonesia kan gitu. Nah, itu Sufarok niku duta. Nah, maka sama sebetulnya peran Syekh sama peran Nabi itu sama, mendidik umat. Tapi tentu syekh-syekh atau ulama-ulama itu kan meneruskan atau bahasa yang terkenal itu kan al ulama warasatul anbiya. Nek saiki ku ora ngono jenenge ulama itu wis diragukan repot toh. Nah, maka bagaimana caranya jenengan cari guru yang ulama-ulama itu harus betul-betul diistikharoi, diistikharoi. Jangan sekedar kok nek ceramah apik ya. Wah nek maca kitab kok apik. Wah pengikutnya kok akeh, jangan sekedar itu. Bahkan ada orang kalau termasuk Mbah Jamal guru saya itu ada orang dikenal wali didatang. Mbah Yai Hamid Pasuruan datang. Kula pingin dados murid jenengan. Oh, jatamu nggak di sini. Nah, itu sambil tirakat bahasa minta petunjuk pada Allah dan akhirnya ketemu dengan Mbah Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Nggih, Kiai Mbah Abdul Jalil Mustaqim niku nggih aneh-aneh. Ada orang dari Gresik atau di sekitar laut atau bahkan di pulau-pulau kecil itu. Itu pas waktu gelombang besar itu ada orang yang menyelamatkan dia dari perahunya. Waktu ditanya, "Sinten jenengan?" "Kula Abdul Jalil." It, ternyata itu Yai Jalil yang tolong agung itu. Nah, itu kok iso-iso nyelametke wong nang tengah lautan. Wong pelayan juga dibuka, barate barang. Pemancing mbun nek pancing apa ora. Saya juga sudah pernah membuktikan seperti itu untuk diri saya. Sehingga saya yakin bahwa orang ini bisa saya ikuti dawuh-dawuhnya itu saya ikuti, saya pegang itu. Sehingga saya tidak ragu. Monggo dicari, minta petunjuk pada Allah lalu kemudian istikharah. Nah, nanti insya Allah kalau sungguh-sungguh Allah menunjukkan jalan gitu. Karena kita masih masih nek berjalan sendiri sik kangelan gitu ya. Kudu memang duwe guru atau punya senior lah. Di sini disebutkan wafil khobari dan disebutkan dalam sebuah hadis. As-saikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Seorang guru mursyid di tengah kaumnya itu ibarat seorang nabi di tengah umatnya. Oke. Sini guru mursyid nggih, sanes guru-guru biasa seperti kita, sanes dosen gitu. Guru mursyid, guru mursyid itu yang mendidik tidak hanya pemahaman tetapi juga mendidik jeroan. Jeroan itu apa? Hati, jiwa, termasuk sir tadi yang diungkap seperti itu. Iya Mas Lintang, gak ono wis apa ilmu ngene iki nek nang perguruan tinggi ya. Apa Pak kayak ya memang nggak populer, memang nggak populer. Tetapi
Memang kenyataannya begitulah. Gampangannya gini loh. Saya itu kalau mau mendidik diri saya, bahwasanya saya agar tidak mudah suudzon, piye ya carane? Ketemu nggak caranya? Kemudian saya itu kok nggak jelas ya namanya. Saya itu sebetulnya paham hakikat nggak sih? Saya itu sebetulnya bisa mengetahui kata hati saya enggak sih? Saya kok belajar zikir dari sana dari sini sudah bertahun-tahun, dengar dari sana, dengar dari sini, kok ya ora iso-iso sih kan begitu. Oleh karenanya kalau sudah seperti itu berarti memang kita perlu pendamping. Syukur-syukur dapat guru mursyid itu. Karena di dalam Quran surat Al-Kahfi disebutkan nek ora dapat orang yang menunjukkan seperti itu bisa jadi nanti memang tersesat. Nggih, berikutnya niki saya kutipkan dari kitab Awariful Ma'arif dari Suhrawardi. Nah, yang disebut seorang guru mursyid itu seperti apa? Wa akhlaqul masyayikh muhadzibatun bi husnil iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak para masyayikh itu terdidik dengan baik melalui keteladanan yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahakun nas bi ihya'i sunnatihi. Mereka adalah orang-orang yang paling berhak menghidupkan sunnahnya. Fikul lima amaro dalam segala sesuatu yang Rasulullah perintahkan. Wanadaba maupun sunnahkan atau anjurkan. Wa angkaro maupun yang harus diingkari. Wa aujaba dan yang harus diwajibkan. Mereka-mereka itu sunnah Rasulullah itu meneladaninya ibaratnya tidak lahirnya saja tapi sampai di dalam hatinya. Sampai maknya nek jenenge zikir itu apa sih? Bukan sekedar la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah jangan bayangkan itu adalah misi setiap nabi dari zaman awal sampai Rasulullah itu misinya la ilaha illallah. Masuk gampang ayo. Masa mau la ilaha illallah untuk mboten. La ilaha illallah itu lahir batin. Wa fi maudhi'in akhar di tempat yang lain yaqulu Surawardi berpendapat. Fala ya'lam hendaklah seorang murid fala ya'lam al muridu hendaklah seorang murid itu mengetahui anna syaikh sesungguhnya seorang syekh mursyid indahu di sisinya atau baginya itu tadhkiratun sebagai pengingat minallahi wa rasulihi dari Allah dan Rasulnya. Wa annal ladzi ya'tamiduhu ma'asyaikh dan apa yang ia lakukan bersama syekh adalah iwadun malaukana fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah pengganti dari bimbingan langsung seandainya ia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang syekh guru mursyid itu biasanya ya, yang saya tahu itu memang diangkat tidak hanya oleh mursyid sebelumnya tetapi juga disahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya qauluhu jalla dzikruhu 24 nih. Sampai ayat 24 walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Sampean hubungkan dengan yang dua-dua tadi. Ini kan 23. 23 apa 24 nih? 23 nggih? 23. Lah itu dihubungkan dengan yang dua-dua tadi. Kok tiba-tiba ini cerita Nabi Musa? Nah, dihubungkan tadi yang dua-dua itu menyampaikan bahwasannya orang-orang yang ingkar itu ya seperti gitu. Seperti orang-orang yang sudah ada Rasul memberi bukti nyata tapi selalu tetap ingkar kan gitu.
Contohnya, ibaratnya begitu. Kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Nah, Sultan. Sultan itu bukan sultan toh, Pak. Ini kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Sultan wa sultanu huwa al-hujjah wal burhan. Yang dimaksud sultan itu adalah hujjah, argumen dan bukti. Bukti itu data. Nah, argumen dan data. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzdzab. Ya, Nabi Musa itu diutus kepada Fir'aun, kepada Haman dan kepada Korun. Fir'aun itu rojone, Haman pate, Korun itu nang Indonesia itu pengusaha sing mendukung penguasa itu apa jenenge? Eh? Bukan itu, bukan yang itu. Ya maksudnya contohnya itu. Jadi kan biasanya penguasa sing biayai pengusaha kan begitu. Investor itu bahasa baik, iki bahasa konotatif negatif Pak ya. Ya wis sembuh lah wis. Ya wis cukong wae wis. Ada kok bahasanya itu ada. Rada apik. Makanya memang kita itu bukan orang-orang ekonomi ya nggak ngerti. Ya wis mirip cukong itu loh. Itu lengkap itu. Fir'aun, Haman dan Korun. Lalu mereka berkata, mereka itu siapa? Ya Fir'aun itu. Fir'aun, Haman dan Korun dan pengikutnya berkata, Nabi Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Tafsirannya akramu khalqihi fi waktihi. Makhluk yang paling mulia pada masanya. Karena Musa alaihissalam adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa akhassu khalqihi dan makhluk yang paling hina. Wa adzallahum fi hukmihi dan paling rendah kedudukannya di sisi Allah. Wa asyadduhum kufron dan serta paling kufur. Karena Fir'aun adalah Fir'aun. Itu menarik sekali. Orang yang paling mulia Nabi Musa orang paling mulia di masanya Nabi Musa. Kelompok yang paling hina itu Fir'aun dan teman-temannya itu ditemukan gitu. Fama qala ahadun ghairuhu, maka tidak ada seorang pun selain dia yang pernah berkata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain aku. Nah, ini ku Fir'aun ngoten. Faba'asallah, maka Allah mengutus hambanya yang paling istimewa, akhassa ibadihi, hambanya yang paling istimewa ila akhassi ibadihi, kepada hambanya yang paling hina. Faqabalahu bitakdzib, namun Fir'aun menyambutnya dengan mendustakan. Wa nasabahu ila sihr, dan menuduh Nabi Musa sebagai seorang penyihir. Wa an nabahu bikulli anwa'it ta'nib, dan mencelahnya dengan berbagai macam celaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau jenengan perhatikan bagaimana kisah Nabi Musa yang dihanyutkan. Mengapa dihanyutkan? Karena ada perintah pembunuhan terhadap bayi yang lahir. Yang merintahkan Fir'aun. Nah, dihanyutkan masuknya ke istana. Istana yang diramut dengan harta berendahnya Fir'aun. Oh, lagi istana. Punya utang budi nggak Nabi Musa? Punya. Tapi kalau masalah keimanan nggak bisa. Utang budi, tapi kalau masalah keimanan. Oleh karenanya kita pun dalam ajaran kita, ya kalau kita itu punya orang tua tetapi beda iman, ya nggak boleh kita itu kemudian menganut orang tua, melu wae imane wong tua kan enggak. Tetap harus beriman. Tapi harus memperlakukan dengan baik. Dan Nabi Musa sudah diperlakukan dengan sebaik-baiknya sebetulnya. Eh, Fir'aun itu diperlakukan sebaik-baiknya. Nabi Musa itu di Al-Quran juga sampaikan dengan lembut kok. Tidak gitu. Nah, gitu. Jadi nek masalah akidah ora ono toleransi. Bapak niku kan koncoku. Ya akidah niku pripun ya itu mau lho la ilaha illallah.
Iku pucuke nek masalah la ilaha illallah iku ora iso dikompromikan. Summalam yu'ajjillahu uqubatahu. Kemudian Allah tidak segera menurunkan hukuman kepadanya. Itu enggak langsung dihukum Fir'aun itu. Wa amhalahu ila an awsala ilaihi syikawatahu. Tetapi Allah memberinya tenggang waktu hingga akhirnya ia mencapai kesengsaraannya sendiri. Innahu subhanahu khalimun bi ibadih. Sesungguhnya dia maha suci. Dia maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Penyantun niku pripun? Jangan bayangkan menyantuni anak yatim. Nah, niku lho. Pripun? Menyantuni anak yatim kan lemah lembut. Apa butuhe? Kita itu ya disantuni oleh Allah gitu. Selalu gitu. Cuma ya itu tadi kalau seperti Fir'aun itu kan kayak hal seperti itu nggak dirasakan, malah mendustakan. Masa sih gak ngerti. Fir'aun itu masa orang ngerti sih awake dhewe, masa aku pangeran. Ngising ya padha ae karo kancane. Gitu. Ya nganggo ngantuk, ya nganggo ngelih. Kok ngaku tadi pangeran kan mesti ngerti itu saja kan sudah tanda toh, bahwasanya saya salah. Mestinya begitu. Mestinya. Kemudian berikutnya ayat 25. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Ketika Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki orang-orang yang beriman bersama dia dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Penjelasannya, azama ala ihlaki wa ihlaki qaumihi. Fir'aun bertekad untuk membinasakan Musa dan membinasakan kaumnya. Wasta'ana ala dzalika bijundihi wa khailihi wa rajlihi. Ia Fir'aun meminta bantuan kepada pasukan tentaranya, pasukan berkudanya dan pasukan pejalan kakinya untuk melaksanakan rencananya. Walakin kana kama qala Allah, tetapi sebagaimana firman Allah, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah tipu daya orang kafir itu melainkan dalam kesesatan. Li'annahu idza hafaro, karena sesungguhnya jika seorang menggali lubang, li'annahu idza hafaro ahadun liwaliyin, karena sesungguhnya jika seseorang menggali lubang untuk mencelakakan salah seorang wali Allah. Wali Allah di sini dalam pengertian bukan wali Allah yang sekarang. Wali Allah di sini itu maksudnya Nabi Musa itu ya termasuk waline Allah. Ampun salah paham ya. Nabi Musa kok disebut wali ya? Maksudnya kekasihnya gitu lah, kekasih Allah. Di annahu idza hafara ahadun li waliyin min auliya'illahi ta'ala khufratan ma waqa'a fiha ghairu hafiriha. Maka tidak ada yang akan jatuh ke dalam lubang itu kecuali orang yang menggali lubang itu. Saya ulang. Karena sesungguhnya jika seseorang menggali lubang untuk mencelakakan salah seorang wali Allah, maka tidak ada yang akan jatuh ke dalam lubang itu kecuali orang yang menggali itu sendiri. Makanya wali-wali Allah niku kadang-kadang ora usah bales. Nggak punya keinginan balas. Ya, alam digerakkan oleh Allah atas izin Allah. Mau jenenge kekasih Allah. Alam itu dengan kekasih Allah pripun coba? Jangan bayangkan. Wong alam itu isine mung taat karo Gusti Allah. Lah nek ana waline Gusti Allah mesti seneng banget. Ya ono seneng banget kok ono sing larani. Ya alam sendiri ya nesu. Nggih, niku dalile kan niku Nabi Muhammad dilempar-lempar di Taif dulu. Kemudian ono apa kula angkat gununge kula bruke malaikat gunung itu.
Nah, niku dalile ngoten niku. Ah, itu kan nabi. Lah pewarise kan ya ono kan ngoten lho. Nah, tapi sinten Pak waline? Lah niku sing rahasia. Kula nggih mboten ngertos nek di sini enten wali Allah. Memang wali Allah itu biasanya nggih sok nyamar-nyamar ngoten niku. Nggih, dalem enten. Nah, di sini dijelaskan kemudian bidzalika ajral haqqu sunnatahu. Demikianlah Allah menetapkan sunnahnya atau ketetapannya yang berlaku sepanjang masa. Jadi Nabi Musa itu kan 2 kali diperintah bunuh. Tapi akhirnya yang terbunuh sini Fir'aun tuh. Nabi Musa sebelum lahir kan diperintah untuk bunuh. Yang merintahnya ke Fir'aun. Kemudian Nabi Musa kembali untuk sesudah jadi nabi. Nah, jenengan kalau mau baca itu di surat Al-Qasas. Al-Qasas mulai awal-awal itu sampai berapa itu. Kisah Nabi Musa. Nah, jenengan berjuang di masyarakat atau sekarang berjuang untuk menjadi sing nom-nom terutamanya menjadi wong tenanan menjadi orang dewasa ono abote. Oh, Nabi Musa itu sandale itu loh Pak sampai sampai entek. Eling ora kapan aku cerita ngono ya. Itu pas lari dari Mesir sampai kematian. Itu 600 kilo. Itu sandalnya sampai trepes entek. Sampai tenguk-tenguk delok wong. Kan melihat 2 gadis yang mengasih minum kambingnya itu itu dalam keadaan lapar loh. Ya, termasuk makan tumbuh-tumbuhan ya. Kalingan arif makan tumbuhan. Ya, memang tumbuhan sayuran ya. Ya perjuangan begitu. Aku biyen ya eling ya pernah jenenge ngumbah ngumbah jambu air itu loh. Jambu air kan begitu nggak bergunanya nek wis lugur nang nisor. Wah, aku ngelih ya tak ubah tak ubah tak padang ngombene banyu keran ya. Ya ora bendino. Cuma sekali ya. Nggih. Jadi kesulitan-kesulitan itu ada maknanya. Ampun ampun apa nggih, ampun pesimis dengan hal-hal seperti itu. Masa wong kan wis jelas. Ma'al usri inna ma'al usri yusra. Nah, itu jelas banget. Nah, ya kadang-kadang cuma wong iku nek kadang yusra itu lali kan ngono to. Nek kadang pas gampang itu lali sehingga nek ditanya aku itu gak tahu duwe mongso gampang itu. Ya itu tadi karena kadang nek pas gampang lali. Qauluhu jalla dzikruhu firman Allah yang maha mulia yang maha agung 26 sampai 27. Enten mboten kene mriki. Karena ada yang tidak ditulis di situ. Karena enggak ditafsiri enggak ditulis. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wala yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Niki Fir'aun itu krono ngaku dadi pangeran, tak bunuhe biar dia minta tolong pada Tuhannya. Maksudnya kan maunya begitu. Karena gini, niki omongane Fir'aun. Biasalah, wong itu kan ndelok dalil. Khawatirnya itu nek Musa dibiarkan, dia itu mengganti, menukar agamamu. Apa tradisi nenek moyang itu dintai kabeh engko kan ngono to. Tradisi ini leluhur gitu. Atau menimbulkan kerusakan di bumi. Kak ngono Musa itu wis ngerusak tok.
Biasa, wong salah itu yang gelek bener ya Pak, ben dianggap bener. Maka kita itu betul-betul harus cermat, jangan dengarkan kata-katanya saja, lihat jejak, rekam jejak orang sekarang bilang. Satu, dua itu ya, jangan dengarkan kata-katanya, lihat rekam jejaknya. Nek jenengan lebih halus lagi, dengarkan dengan mata batin. Mata batin kita itu. Nek wis sampai nang kono, Pak. Wong ngomong api kaya apa wae nek nang batin iki ora enak. Wong ngomong tok. Lah susahnya niku kadang-kadang nuwun sewu. Kita yang orang-orang yang sudah bisa mendengarkan dengan batin, mata batin bisa merasakan itu. Nek ketemu cah nom-nom, nek tetep itu belum bisa mengendalikan. Ya saya ya kurang kurang bisa akrab dengan cah nom. Oh, cah nom itu kan sik meledak-ledak. Sing kene mata batin ini koyo kok gak enak terus ya. Terus tak nyingkrih kan begitu. Tapi kalau yang bisa ya bisa. Artinya bisa ngerawungi bahkan mencoba mendidiknya kayak ada orang-orang yang nggak mampu begitu so aku tak nyingkir wae akhirnya bisa enak nang gua wae dhewe repot pancen nang donya iku kan gitu kan tapi ada masanya hampir semua nabi pernah melakukan penyendirian-penyendirian seperti itu karena memang agar ya dikelola jiwanya nek gak ngono ya gak bakalan dadi nabi kan sering ada orang mengatakan begini ini seloroe orang-orang Nabi Muhammad itu kok mau ya wis Isra sampai kono kok mudun ketemu ketemu Abu Sof siapa ya orang-orang kafir ya. Abu Lahab udah meninggal belum waktu itu ya Isra Mi'raj Abu Lahab nggak tahu ya aku ya kurang meninggalnya pas waktu perang Uhud apa ya Abu Lahab nah, ketemu ngono-ngono ya repot ya nah ini kalau saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir ya di Quran surat Al-Mu'min atau Ghafir yang 26 ini Fir'aun berpura-pura sebagai orang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa, padahal kenyataannya dia adalah maling yang teriak maling. Ngaten niku yang tafsir Ibnu Katsir. Niki mboten enten. Niki mboten enten tafsiran. Wa qala Musa inni ultu bi rabbi ultu angel banget ya. Wa qala Musa inni ultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbiril la yu'minu bi yaumil hisab. Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Diperhatikan. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri. Menghadapi orang seperti Fir'aun, ora cukup nganggu kekuatan awak dhewe, Pak. Jaluk tolong nang Gusti Allah. Doanya Allahumma inna na'udzubika min syururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka dan menjadikan Engkau berada pada leher mereka. Ini doanya saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir. Nanti bisa dicek. Pak, daripada dicek ini wahai Pak, di copy paste nang grup ya tak copy nih. Jadi nek jenengan menghadapi orang-orang rada angel-angel ngono dan ketoke kok bahaya gitu. Dungane iki. Pun enten teng grup nggih. Jadi fal yad'u rabbah dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya. Itu yang 26 nggih. Fal yad'u
Falyat urobah niki omongane Fir'aun kan ngoten. Falyat urobah, dan biarlah dia memohon kepada Tuhannya, yaitu agar dia meminta pertolongan kepada Tuhannya. Niku omongane Fir'aun ngoten niku. Nan ditanggapi wa ini akhafu ayyubaddila, oh masih Fir'aun nggih. Wa ini akhafu ayyubaddila dinakum. Kalau itu ada di tafsir. Wa akhafu ayyufsida fil ard. Sesungguhnya aku khawatir dia akan mengubah agama kalian, dan aku khawatir dia menimbulkan kerusakan di muka bumi. Wa kana al mufsidu wa Fir'aun. Padahal yang sebenarnya berbuat kerusakan adalah Fir'aun. Wa huwa kama qila fil masal. Sebagaimana dalam pepatah yang berbunyi, Romaitani bidaiha wang salat. Dia menuduhku dengan penyakitnya sendiri, lalu pergi begitu saja. Oh, dasar maling. Kloyor-kloyor padahal malingnya sing iku kan ngoten. Kan iku jadi alat banyak orang berbuat kejahatan kan ngoten. Gitu. Entah kejahatan yang bersifat kasar maupun kejahatan yang kayak korupsi itu kan kayak gitu itu. Walakin ka'adalahu lahul kait. Namun Allah telah merancang tipu daya terhadapnya. Walka itu la yatakhallasu min kaidi. Dan orang yang merencanakan tipu daya tidak akan selamat dari tipu dayanya sendiri. Nggih mung perlu waktu, Pak. Nabi Yusuf alaihissalam niku dimasukkan ke sumur, niku kan masa kecil. Berarti itu kan di rekodoyo, ditipu daya lah. Tapi itu kan terbukti setelah Nabi Yusuf pun patut jadi Perdana Menteri. Paling enggak kan umur selawe lah. Kan ngerti toh. Butuh berapa tahun? 20-an tahun. Sabar mboten. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam 13 tahun diguyo-guyo di Mekah. 13 tahun. Itu di Madinah masih kemudian diperangi. Artinya ya perlu kesabaran. Masa sih rong dino wae. Wong-wong kita aja api kok ora gelem. Nek cek rong dino. Fasta'idza Musa bi rabbih. Lalu Nabi Musa berlindung kepada Tuhannya, minta perlindungan. Wan wan tadaba fi raddi alaihim. Mukminun billah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Kemudian Allah cara melindunginya. Allah wan tadaba fi raddi alaihim mukminun. Kemudian seorang lelaki yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa, billah wa bi Musa kana yaktumu imanahu an fir'aun wa qaumihi. Tetapi yang menyembunyikan imannya dari Fir'aun dan kaumnya itu membela Nabi Musa. Wan tadaba fi raddi, membela. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir itu ada perinciannya begini. Surat Ghafir yang 28 itu kan waqala rajulun mukminun kan gitu. Ada seorang lelaki yang mukmin itu adalah min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Jadi diperinci gini, di istananya Fir'aun itu ada orang yang beriman. Itu satu adalah istrinya Fir'aun sendiri. Orang paling dekat loh, Pak. Luar biasa. Nah, mau begitu ngaku dari pangeran bojone ora. Cuma kan nggak terang-terangan menyembunyikan. Nah, yang kedua itu yang memperingatkan Nabi Musa untuk lari kematian. Pada waktu Nabi Musa lari kematian itu kan ada orang dari dalam kota, di istana itu kan rapat. Istananya Fir'aun rapat. Iki Musa membunuh orang kan begitu. Oke, kita uber-uber kan Musa gitu. Kita tangkap. Ada satu orang yang dilii, Pak. Yang mendahului, bahkan di situ dikisahkan melewati jalan-jalan yang lebih cepat dari jalan biasa, memperingatkan Nabi Musa untuk segera lari. Larilah Nabi Musa. Nah, ini kan ada lagi. Laki-laki ini ditenggarai sama dengan yang itu. Nah, laki-laki yang di Quran surat
28 ini sama dengan di Al-Qasas itu. Nih, oke kita lanjut. Terus satu lagi istri orang itu ya pada waktu menyusui ya berarti ibunya Nabi Musa itu sama Mbak E Nabi Musa di tafsir Ibnu Katsir bisa dicek. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Seorang laki-laki mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, Fir'aun, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Maka kan Fir'aun juga tidak semena-mena. Kemudian orang itu dibunuh karena masih punya power, orang dalam gitu loh, Pak. Dia juga bangsawan gitu kan. Wa qad ja'atkum bayyinat wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Dan sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Bukti ini enten, argumennya jelas. Kan perdebatan argumen Nabi Musa dengan Fir'aun kan direkam dalam Al-Quran, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan detail sekali kan. Sampai menerbitkan matahari dari barat. Kan gitu. Terus kan awalnya kan kalau masalah menghidupkan mematikan nyawa aku ya iso kan ngono Firaun apa pateni wong di sekelilingnya itu budaknya itu ada yang matikan. Tapi kalau begitu terbitkan dari barat kan ya ora iso. Gitu. Itu detail juga itu. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh wa iyyaku shadiqan yusibakum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Jika dia adalah seorang pendusta, dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ada mboten 28 ada nggih? Nasohahum wahtajja alaihim falam yanja fihim nushun wala qauluhum. Lelaki itu menasihati mereka dan memberikan argumen kepada mereka, tetapi nasihat maupun perkataan tidak berpengaruh pada mereka. Sudah dinasihati seperti itu, Fir'aun dan bala tentaranya dan itu ya ora budek lah ibaratnya. Ini ada komentar, ada kesimpulan dari Imam Al-Qusairi. Wa kam karrara dzalikal mu'minu min ali fir'aunal qaul wa 'adalahumun nush. Dan betapa sering orang mukmin dari keluarga Fir'aun mengulangi perkataan itu dan memberikan nasihat kepada mereka. Falam yastami'u lahu, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Wa kana kama qila, dan keadaan seperti itu sebagaimana dikatakan. Wa kam saktu fi asarikum min nasika. Wa kam saktu fi asarikum min nasihatin. Wa qad yastafidul bu'datal mutanasiku. Nggih. Kudu golek isik nek rada angel nek goleki bakar-bakar niki. Betapa banyak nasihat yang telah aku sampaikan kepada kalian, namun orang yang menasihati justru bisa mendapat kebencian. Sering kan Pak begitu? Kita itu nek ono wong salah kita nasihati terus. Suwe-suwe sing dinasihati mangkel to. Kita sendiri nek dinasihati wong terus, ya sok mangkel to. Ngoten niku. Tapi nanti kalau sudah tahu itu, iya ya, bener ya. Tapi wis 10 tahun wis babak belur.
Nah, yang diantaranya yang jelas ya dari masa ke masa. Ojo judi, jelas banget. Ojo mabuk, ojo zina, ojo maling, kan itu jelas itu dari generasi ke generasi. Oke, oke. Bahkan ya, ini ada satu pertanyaan ngeten iki. Ini dari hadis Imam Bukhari itu disebutkan seperti ini. Bahwasanya Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi telah menceritakan kepadaku Urwah bin Zubair. Urwah ibnu Zubair radhiyallahu an yang mengatakan bahwa ia pernah berkata kepada Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu an. Nah, jadi Ibnu Zubair niku minta cerita kepada Ibnu Amr bin As. Ceritakanlah kepadaku perlakuan yang paling kejam yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya ini apa, Pak? Menasehati, mengajak kebaikan seperti Rasulullah yang malah dibenci. Nah, ini ceritanya apa yang paling kejam yang pernah dilakukan orang musyrik kepada Rasulullah. Abdullah ibnu Amr ibnul As menjawab bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di serambi Ka'bah. Tiba-tiba datanglah Uqbah ibnu Abu Mu'id. Lalu Uqbah memegang pundak Rasulullah dan melilitkan kainnya ke leher beliau sehingga kain itu mencekiknya dengan keras. Sampai kayak ngaten. Cekik karo kain ngaten. Rasul. Maka datanglah Abu Bakar lalu memegang pundak Uqbah dan mendorongnya jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan bayinat dari Tuhanmu. Qauluhu jalla dzikruhu. Niki yang 29. Mboten enten yang 29 nggih. Ditulis mboten. Ya qaumi lakumul mulkul yaum. Ya qaumi lakumul mulkul yauma dhahirina fil ard. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Akan tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Niki masih dialog dengan orang mukmin tadi yang memberi nasihat itu. Ya jan ini bayangake. Ngono tenan Nabi Musa sing bener terus kerajaan dapat azab, siapa yang nolong? Nah, Firaun jawab, aku iki yo pingine mung apik, ora elek. Aku itu mengemukakan apa yang aku pandang baik dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Masuk Fir'aun. Kabeh wong iku ngono, Pak. Jadi ya sekali lagi, jangan hanya dengar kata-kata, wis toh. Apalagi di medsos. Tapi wangel loh, Pak. Ada orang-orang yang punya mata hati itu. Ya tapi wong kok kabeh percaya dhek bener. Tapi dia itu bisa ngono kok bener ya. Ya kutip ayat Al-Qur'an tapi ngono kok bener. Wa qala alladzi amana ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Niki yang 30. Ini mriku mboten enten kados ya.
Orang yang beriman itu berkata, lah niki masih dilanjut. Wahai kaumku, nah, niki rebutan pengaruh jane karo Firaun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu. Siapa saja gitu loh. Golongan-golongan yang misla yaumil ahzab ini. Golongan-golongan ahzab yang bersekutu di sini disebutkan, yakni orang-orang yang mendustakan para rasul Allah di masa silam seperti kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu kan bersekutu untuk nandingi para nabi, para rasul itu. Seperti kaum musyrik itu kan sampai isok mengumpulkan suku ini, ayo gitu. Para pemuda ngirim utus para suku ngirim pemuda, kita bunuh bareng-bareng kan gitu tuh. Pada waktu mau hijrah itu loh Rasulullah kan bersekutu kayak gitu. Ada kaum Ad, ada kaum Samud. Kemudian yang 31 mislada bi qaumi nuhin wa adin wa samuda walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu dzulamal lil ibad. Yakni seperti kebiasaan kaum Nabi Nuh, Ad, Samud dan orang-orang yang datang setelah mereka yang ditimpa bencana. Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa mallahu yuridu dzulamal lil ibad. Allah tidak menghendaki berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Pun sekarang ini kan orang itu kadang-kadang kalau berdebat gini. Tuhanmu, nah, kalau mereka itu kan kata Tuhanmu kan menyiksa. Nyatanya nyiapin rokok. Kata Nikul. Nah, kalau nggak paham seperti ini, ayat-ayat seperti ini, orang khawatir saya orang-orang itu kalah debat terpengaruh. Nah, kita nyiapin rokok kok. Ngerokok nih, bahkan manusia dijadikan bahan bakar dari api itu sendiri. Kejam kan. Nah, di sini dijelaskan, Allah itu bahkan menghendaki kezaliman saja enggak. Ya, tapi manusia itu sendiri sebetulnya. Ya nuwun sewu lah, nek ana wong zalim itu kan yang dirugikan tidak hanya dirinya sendiri. Saiki ana wong katakanlah eh nek nyolong kan jelas kok sing dicolong itu. Berarti ana wong dirugikan. Judi online umpamanya. Duit-duitku dhewe kok. Ya. Tapi sebetulnya kan rentetannya panjang loh, Pak. Rentetannya. Artinya orang-orang yang zalim itu ya bukan dihukum itu bukan karena Allah itu zalim, tapi Allah itu adil. Tuh, Allah Maha Adil. Contoh yang mungkin mudah dipahami. Ono ayam tak gewebuki, ayam gak salah ya, ayam. Karena apa? Melampiaskan emosi. Ayo, kan ayam tersakiti. Kapan ayam bisa balas kita? Gak pernah. Kapan keadilan tertegakkan? Yongko, gitu. Wong ayam gak pernah balas masalahnya gitu. Gitu. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil. Kok ono hari saling memanggil gitu. Padahal ini mboten enten di situ, tak carikan di tafsir Ibnu Katsir. Kok hari saling memanggil niku pripun? Nah, dijelaskan. Yakni yaumal qiyamah. Wasumya bidzalik. Maksudnya adalah hari kiamat. Mengapa kok dinamakan yaumat tanad, hari yang saling memanggil? Qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, lama ja'a fil hadis sur ada hadis tentang peniupan asyur, peniupan sangsakala nih. Innal ardo idza zulzilat wang syaqqat min kutrin ila kutrin. Saat sangsakala niku dibunyikan,
Bumi itu apabila berguncang dengan guncangan yang hebat dan mengalami keretakan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ini gampangan ini saling memanggil ngeten, Mbak. Nah, nek kene pondasine sing kene ambruk. Kan ya wis kayak gempa itu dengan ngajak ngajak bumi lain ya. Nah, niku mengapa kok kemudian dinamakan Yaumat Tanad, hari saling memanggil. Yauma tuwalluna ma tuwallauna. Yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim wa may yudlilillahu fama lahu min had. Yaitu pada hari ketika kamu dipalingkan dengan berbalik ke belakang mencari perlindungan. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkanmu dari azab Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk pun. Niki masih ungkapannya rajulun mukminun tadi. Sampai ngotot niku. Nah, niki saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir lagi. Yaumat Tanad. Niki Quran surat Ghafir atau surat Mukmin, Al-Mukmin ayat 23, di situ ada kata-kata Yaumat Tanad. Yaumat Tanad itu ada, yaitu hari yang saling memanggil, itu dikaitkan dengan berguncangnya bumi pada waktu hari kiamat, itu kan saling berantai niku nggih. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwasannya dikatakan tanad itu karena pada neraca amal perbuatan terdapat malaikat yang apabila amal perbuatan seorang hamba ditimbang dan ternyata timbangan kebaikannya lebih berat, maka malaikat itu berseru dengan sekuat suaranya, ingatlah, sesungguhnya si Fulan bin Fulan beroleh atau memperoleh kebahagiaan yang tidak akan celaka lagi sesudahnya untuk selama-lamanya. Ya. Dan apabila ternyata amal kebaikannya lebih ringan, maka malaikat itu berseru, ingatlah, sesungguhnya Fulan dan bin Fulan telah celaka. Ada yang berpendapat seperti itu juga. Pendapat yang lain, Yaumat Tanad itu adalah karena ahli surga dan ahli neraka saling panggil memanggil. Kok antara ahli surga dan neraka ini saling memanggil, memang pernah disebutkan di dalam satu Al-Qur'an niku. Piye nasibmu kan. Ya, naudzubillah min dzalik, ya, kita jangan sampai dimasukkan oleh Allah ke neraka. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama zilatum fi syakkim mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum layyab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillullahu man huwa musyrifum murtab. Ini masih meneruskan dakwanya kaum mukmin membela Nabi Musa di depan Fir'aun. Sungguhnya sebelum itu Yusuf benar-benar telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Akan tetapi kamu senantiasa dalam keraguan terhadap apa yang dibawanya, sehingga ketika dia wafat kamu berkata, Allah sekali-kali tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Bayyana anna takdzibahum katakdzibi abaihim wa aslafihim min qabl. 34. Jadi di sini disebutkan Allah ayat ini, ayat 34 Ghafir atau Al-Mu'min ini dijelaskan, ayat ini menjelaskan bahwa pendustaan mereka, termasuk kedustaan Fir'aun maupun kedustaan
kaum musyrik di Mekah itu kata bi abaihim, seperti kedustaan bapak-bapak atau leluhur mereka dulu. Nah, ya di situ kan siapa saja ya, termasuk di sini kedustaan orang-orang yang mendustakan Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf niku kan pernah di fitnah tau nih kalau Pak. Di fitnah pada waktu diajak diajak zina niku loh. Nah, niku kan bukti ini pun nyata tau nih. Tapi kita tetap didustakan. Sing di penjara sinten akhirnya? Nabi Yusuf. Kalah, kebenaran kok kalah terus ya Pak. Ya pada saatnya menang gitu. Ya, seperti Nabi Yusuf itu sudah dimasukkan sumur, di penjara gitu. Kalah terus tuh Pak waktu itu. Sampai menang pada akhirnya ya secara ketampak mata menang setelah menjadi perdana menteri, setelah menafsirkan mimpi itu. Kemudian dilanjut 36 sampai 37. Wa qala fir'aunu ya hamanu bni ya hamanu bni li syarhal la'alli ablughul asbab. Di Fir'aun dinasehati oleh salah seorang yang juga beriman kepada Allah, nggak mempan. Malah Fir'aun itu minta Haman, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Ablughul asbab niku sampai ke pintu-pintu. Nah, pintu-pintu yang menjadi sebab bisa masuk ke langit yang atas, itu loh maksudnya. Asbab itu kan sebab Pak, pintu kan gitu. Nah, di Quran surat Al-Qasas ayat 38 dijelaskan di situ yang dipakai untuk membuat bangunan tinggi itu adalah tanah liat. Maka bakarlah wahai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Terusnya ambruk, tinggi terus ambruk. Nah, yang 37 berikutnya, asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Ini pun kebangetan anjane Firaun. Dia aku tak ndelok dhewe ana tenan sih. Apa pangeranmu? Karena aku pangeran kan enggak. Nah. Wa inni la adzunnuhu kadziba. Sesungguhnya aku benar-benar meyakininya sebagai seorang pendusta. Pokoknya Musa ini ora bener. Wa kadzalika zuyyina lil fir'aun su'u amalihi wa sudda anis sabil. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan dia Fir'aun tertutup dari jalan yang benar. Tipu daya Fir'aun itu tidak lain kecuali membawa kerugian. As-sababu ma yutawassalu bihi ila syai'. Niki enten niki nggih. Ada nggih? Coba dicari. Jadi yang tebel itu asbabas samawati fa'attali. Sampun. Terus penjelasannya as-sababu ma yutawassalu bihi ila syai'. Halaman 136 paling bawah. As-sababu ma yutawassalu bihi ila syai'. Nah, yang link itu jenengan scroll ke bawah. Atau scroll klik kanan. Nah, nanti yang paling bawah di halaman 136. Nggih, niku as-sababu ma yutawassalu. Pun ketemu nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. As-sababu ma yutawassalu bihi ila syai'. Sebab adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang lain. Aila ali auswilu ila sama, yaitu agar aku bisa mencapai langit. Fa'attali'u ila
ilahi Musa, agar aku bisa mencapai langit dan melihat Tuhannya Musa. Walau lam yakun minal mudhahati, walau lam yakun minal mudhahati, seandainya tidak ada kesamaan antara orang yang berkata bainaman qala innal ma'bud fis sama wa bainal kafir illa hadza. Seandainya tidak ada kesamaan antara orang yang berkata bahwa Tuhan ada di langit dan orang kafir selain dari ini. Lakafa bi hizyan limat habihim. Maka hal ini sudah cukup menjadi kehinaan bagi keyakinan mereka. Napa niku maksude ngeten lho. Waqat ghalida Fir'aun hina tawahhama annal ma'bud fis sama. Fir'aun telah keliru ketika ia menyangka bahwa Tuhan berada di langit. Niki penting. Kita niku bola-bali kok Gusti Allah di langit, di atas langit 7. Kan ngoten to. Nah, niku keliru. Kak, Pak, kan Al-Qur'ane enten. Nah, Kak, baca Al-Qur'an ini nek dilengkapke nanti enggak gitu. Gitu. Sumastawa alal arsy. Tetapi kan ada ayat Al-Qur'an yang lain. Wallahu ma'akum wahwa atau wallahu? Wahwa ma'akum ainama kuntum. Nah, bahwasanya Allah itu bersama kalian di mana kalian pun berada. Kan ngoten to. Lah nek digabungke dadi siji kan enggak pas. Loh. Nah, oleh karena itu para imam, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya seperti ini. Salah kalau menyangka bahwa Tuhan itu berada di langit. Kan repot lagi nanti, Pak. Kalau umpamanya ada hadis Allah itu turun setiap sepertiga malam, gitu. Sepertiga malam niku gak pernah berhenti di dunia ini. Nah gitu. Maka jangan berpedoman terhadap hanya teks hadis, apalagi cuma satu hadis, satu ayat boten. Nah, para ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah ini pun mikirke kabeh, Pak. Al-Qur'ane pripun, hadisnya pripun. Sehingga kalau dikatakan seperti ini nanti bertentangan dengan ayat yang ini. Kan hadisnya pripun. Oke. Ini jelas banget nih Imam Al-Qushairi. Fir'aun telah keliru ketika ia menyangka bahwa Tuhan berada di langit. Seandainya benar Tuhan berada di langit, tentu Fir'aun benar dalam usahanya mencari di langit. Nah, sementara ayatnya tadi itu Fir'aun disalahkan ngoten lho. Pundi sing nyalahke Fir'aun niku wau. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda sabil. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Ini sekarang kan banyak terjadi, ada yang mengatakan Tuhan di atas langit sana niku kan nanti repot. Nanti salah. Ampun ngikuti yang niku nggih ngikuti yang ini mau. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda anisabil wa makaidu fir'auna illa fi tabab. Ampun dibahas nih kau. Akhbaro anna i'tiqadahu bi annal ma'bud fis sama khotoan. Allah memberitahukan bahwa keyakinan bahwa Tuhan, bahwa Allah ada di langit adalah kesalahan. Tegas loh ini Imam Qushairi. Wa annahu bidzalika musadudun an sabilillah. Dan dengan itu ia telah dihalangi dari jalan Allah. Iku Quran surat 37 nggih. Oke, 37 alhamdulillahirabbil alamin. Qauluhu jalla dzikruhu wa qala allazi amana ya qaumittabi'una ahdikum sabilar rasyad. Gitu sampai 38 niki masih wahai kaumku, orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku ikutilah aku
aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Nggih. Panjang niki penuturannya, orang yang beriman iki penuturi jan. Ibaratnya niku kan nek saya bayangkan niku Firaun niku nggih segan kok sama orang itu. Lah nek ora segan mesti dipateni kan ngomong sak kecap wis dipateni. Artinya nek jenengan lihat umpamanya raja-raja itu kan tetap mempunyai orang-orang yang disegani apalagi pamane dhewe. Kan banyak raja punya paman umpamanya begitu. Kemudian ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Asyarru ala du'aihi lahum wa asyarru ala juhudihim wa unudihim. Ia tetap bersikeras menyeru mereka. Orang mukmin itu bersikeras menyeru, mengajak. Nih. Sedangkan mereka tetap bersikeras dalam penolakan dan kedurhakaan mereka. Nggih, insyaallah 40 dan berikutnya akan kita lanjutkan besok. Nggih, sekarang kita diskusi. Niki rekamane pun sak jam 32, sak jam setengah. Ya, kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.